Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervi Oktaviana Putri, BP25 dengan NIM 2514020046, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang isim, fi'il, dan huruf. Nah, isim ini adalah kata benda yang merujuk pada nama seseorang atau nama orang, hewan, tumbuhan, benda, tempat, atau sifat-sifat yang tidak terikat dengan waktu. Nah, isim ini memiliki ciri-ciri ada 3. 1, berawalan dengan alif lam. Nah, contohnya itu seperti al-kitabun, al-madrasatun, dan al-qamarun. Yang kedua itu adalah berharokat tanwin, seperti contohnya qalamun, yabtun, kursiyun. Ketiga itu diawali dengan huruf jar, seperti contohnya ilal baiti, minal madrasati, fil masjidi. Nah, isim-isim ini memiliki beberapa sifat berdasarkan kejelasannya seperti nakiroh, ma'rifah. Nah, nakiroh ini adalah isim yang bersifat umum atau tidak tertentu. Sedangkan ma'rifah ini adalah isim yang bersifat tertentu. Terus yang kedua adalah fi'il. Fi'il ini adalah kata benda. Bisa dijelaskan seperti ini. Kata yang menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan masa atau zaman, seperti masa lampau, masa sekarang, atau yang akan terjadi. Nah, fi'il ini memiliki 3 jenis. 1 fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Nah, fi'il madhi ini seperti contohnya kataba. Kataba itu adalah dia telah menulis. Jadi fi'il madhi ini bisa dikatakan masa lampau. Nah, yang kedua ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini bisa diberikan contoh seperti yaktub. Yaktub ini adalah dia sedang atau akan menulis. Nah, berarti dapat disimpulkan seperti fi'il mudhari ini adalah masa sekarang atau akan datang. Nah, ketiga itu fi'il amr. Nah, fi'il amr ini seperti contohnya uktub. Uktub ini tulislah, berarti bisa disimpulkan menjadi fi'il amr ini adalah kata perintah. Nah, tanda-tanda fi'il ini berkaitan dengan waktu atau zaman. Boleh menerima dhamir atau kata ganti, tidak boleh dimasuki huruf jar. Nah, huruf jar itu seperti min, ila, an, ala, firub, ba, ka, li, bi. Kemudian materi ketiga adalah huruf. Nah, huruf ini kata yang tidak memiliki makna. Kata yang tidak memiliki makna sempurna kecuali jika digabungkan dengan kata lain seperti tadi isim atau fi'il. Nah, ciri-ciri huruf ini ada 2. 1, tidak memiliki ciri-ciri dari isim maupun fi'il. Nah, berfungsi untuk menghubungkan atau memberikan makna tambahan pada kalimat. Nah, contoh huruf itu ada 4. 1 menggunakan huruf jar, kedua huruf athaf, ketiga huruf nasab, keempat huruf jams. Nah, huruf jar itu contohnya seperti min. Min itu artinya dari. Kemudian illa. Illa itu artinya ke. Sedangkan fi itu di dalam, kemudian ala di atas. Nah, contoh kedua adalah huruf athaf. Athaf ini contohnya seperti huruf wa. Wa itu artinya dan. Kemudian au itu artinya atau. Summa itu artinya kemudian. Contoh yang ketiga itu adalah huruf nasab. Nasab itu seperti contohnya itu an. An itu artinya bahwa, lan itu tidak akan, kemudian ki atau kai artinya supaya. Keempat itu adalah huruf jams. Nah, contohnya seperti ini, lam. Lam itu belum, lah itu artinya jangan atau tidak. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu jumlah isimiyah. Dan jumlah isimiyah itu adalah kalimat dalam bahasa Arab
yang diawali dengan isim. Nah, isim itu yang diartikan dengan kata benda. Biasanya terdiri dari dua penyusun, yaitu mubtada dan khobar. Nah, mubtada ini yaitu pokok kalimat atau subjek. Nah, sedangkan khobar ini adalah keterangan atau predikat. Contohnya itu di tolibun majtahid, yang artinya murid itu rajin. Di unsur utama itu ada mubtada dan khabar. Nah, mubtada itu adalah orang atau benda yang dibicarakan biasanya jelas atau ma'rifah. Sedangkan khabar itu informasi tentang mubtada. Nah, ibaratnya itu dia itu menjelaskan apa yang disampaikan oleh mubtada. Bisa sifat, keadaan, dan keterangan lain. Nah, macam-macam mubtada itu dibagi menjadi tiga, yaitu pertama mubtada isim dzahir, kedua mubtada isim dhamir, yang ketiga mubtada mu'awwal. Nah, mubtada isim dzahir ini adalah kata benda yang secara langsung menunjukkan arti atau nama suatu benda, orang, atau tempat. Nah, seperti contohnya itu talibun, Allah, aman. Nah, kedua itu adalah mubtada isim dhamir. Nah, mubtada ini berupa kata ganti dhamir yang terpisah dan merujuk pada subjek kalimat. Seperti huwa, inna, hiya. Nah, kemudian itu ada mubtada mu'awwal. Nah, mubtada jenis ini berupa masdar atau infinitif yang diawali oleh kata-kata tertentu seperti an, inna, atau lainnya. Maksudnya itu adalah kata kerja dalam bentuk infinitif tersebut berfungsi sebagai mubtada. Kemudian macam-macam khabar. Macam-macam khabar ini dibagi menjadi tiga. Ya, satu adalah khabar mufrad, kedua khabar jumlah, ketiga khabar syibul jumlah. Nah, di khabar mufrad ini ada untuk satu kata, seperti contohnya thalibun maksur. Nah, thalibun maksur ini artinya pena peta. Yang kedua itu adalah khabar jumlah. Nah, khabar jumlah ini untuk membentuk kalimat, seperti contohnya thalibun yaqra, yang artinya siswa itu sedang membaca. Kemudian yang ketiga adalah khabar syibul jumlah yang berupa keterangan tempat dan waktu. Nah, seperti contohnya al-kitabu ila at-tawila, yang artinya buku itu di atas meja. Kemudian ciri-ciri jumlah isimnya. Ciri-ciri jumlah isimnya itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu minimal punya mubtada dan khabar. Nah, kedua itu bisa dikembangkan dengan keterangan tambahan seperti maf'ul bih. Yang contoh Muhammad yaktubu risalah, yang artinya Muhammad menulis sebuah surat. Yang ketiga itu selalu diawali dengan isim. Nah, isim itu tadi apa ya? Jadi isim itu tadi kata benda. Kemudian saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah ini adalah sebuah kalimat yang diawali dengan fi'il. Nah, fi'il ini adalah kata kerja. Nah, tentunya kita harus mengetahui apa itu kata kerja. Nah, kata kerja itu adalah kata yang menunjukkan terjadinya sesuatu pada waktu tertentu. Ciri fi'il ini ada 6. Satu, yaitu menunjukkan perbuatan atau kejadian. Kedua, punya kaitan dengan waktu. Ketiga, tidak diawali dengan alif lam. Keempat, bisa dimasuki oleh domir. Nah, kelima itu ada tanda khusus untuk setiap jenis fi'il. Yang terakhir itu adalah tidak menerima tanwin. Kemudian ada juga jenis-jenis fi'il. Nah, jenis-jenis fi'il ini dibagi menjadi tiga, yaitu jenis fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Nah, fi'il madhi ini yaitu kata kerja yang telah terjadi pada masa lampau. Nah, sedangkan mudhari ini yaitu kata kerja yang sedang atau akan terjadi. Sedangkan fi'il amar itu yaitu kata kerja yang berupa perintah. Kemudian fa'il. Fa'il ini adalah pelaku, yang dimana fa'il ini adalah isim. Isim tadi adalah kata benda yang datang sesudah fi'il. Nah, fi'il itu adalah kata kerja yang berfungsi sebagai pelaku perbuatan dalam sebuah kalimat. Kemudian, ciri-ciri fa'il itu dibagi menjadi tiga. Satu, selalu berupa isim, yaitu kata benda atau yang berfungsi sebagai isim. Kedua, itu datangnya setelah fi'il. Yang ketiga, itu harokatnya akhirnya rofa. Kemudian, maf'ul bih. Nah, maf'ul bih ini adalah objek yang menerima tindakan atau isim yang menunjukkan siapa atau apa yang dikenai pekerjaan dari fi'il.
fi'il itu tadi adalah kata kerja. Kemudian jenis-jenis maf'ul bih. Nah, jenis-jenis maf'ul bih ini dibagi menjadi dua. Satu, isim zohir. Kedua, isim domir. Nah, isim zohir ini yaitu objek yang berupa kata benda yang terlihat dan tidak berupa kata ganti. Kedua adalah isim domir, adalah objek yang berupa kata ganti. Isim domir ini terbagi menjadi dua, yaitu satu, domir mutasil, kedua, domir munfasil. Nah, domir mutasil ini yaitu kata ganti yang bersambung dengan kata sebelumnya. Sedangkan munfasil ini kata ganti yang berdiri sendiri atau tidak bersambung dengan kata sebelumnya. Saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu isim domir. Nah, isim domir ini adalah kata ganti dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau orang agar tidak diulang seperti aku, kamu, dia, kami, dan mereka. Ini dibagi menjadi tiga, yaitu domir munfasil, muntasil, dan mutatir. Nah, domir munfasil ini artinya terpisah, muntasil ini tersambung, sedangkan mustatir itu tersembunyi. Kemudian domir mutasil. Nah, domir mutasil ini kata ganti yang melekat pada kata lain, biasanya pada kata kerja, kata benda, atau kata sifat, dan tidak bisa berdiri sendiri. Domir ini berfungsi untuk menunjukkan objek atau subjek yang melakukan atau menerima tindakan dalam kalimat. Nah, di rumus mutasil ini ada kategori, jenis, jamak, dan musanna dan mufrad. Nah, di mufrad itu ada hu, sedangkan musanna huma, di jamak hum untuk muzakkar. Terus ha, musanna huma, jamak hunna untuk muannas. Mufrad ka, musanna kuma, jamak kum untuk muzakkar. Mufrad ki, musanna kuma, jamak kunna untuk muannas. Kemudian domir mustatir. Nah, isim domir mustatir ini adalah kata ganti seperti isim domir yang tidak tampak, tidak dapat diucapkan, atau tidak tertulis di dalam lafaz kalimat, melainkan tersembunyi di dalam kata kerja seperti fi'il. Nah, domir munfasil ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, yang mana kedudukannya sebagai objek, contohnya yang seperti yang sudah saya tuliskan di papan tulis kita. Yang kedua itu biasanya kedudukannya sebagai mubtada di dalam sebuah kalimat. Bagaimana contohnya yang saya tuliskan? Nah, kemudian domir mustatir. Domir mustatir ini adalah kata ganti isim domir yang tidak tampak, tidak diucapkan, atau tidak tertulis di dalam lafaz kalimat, melainkan tersembunyi di dalam kata kerja yaitu fi'il. Contohnya itu seperti zahaba, zahabat, zahabata, zahabti, zahabtu, zahabna, yazhabu, yazhabun, yazhabu, tazhabina, azhaba, azhabu, azhab, azhabai, azhaba, azhabu, azhabna.